Masker kain boleh dicuci dengan sabun untuk dipakai ulang. Masker kertas hanya boleh dipakai sekali saja. Pakai masker dengan benar. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir selama 20 detik. 20 detik. Atau pakai cairan pembersih jika keluar rumah. Cuci tangan dengan benar. Jika berada di luar rumah, jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Jaga jarak dengan benar. Lindungi dirimu Dan orang lain. Dan bantu hentikan penyebaran COVID-19. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Nah, pada saat ini kita akan memulai ibadah kita, tetapi kakak ingatkan kembali ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Setelah itu, kita siapkan Alkitab kita, kidung ceria, dan amplop persembahan. Saat ini kita akan memulai ibadah kita, yaitu kita menyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada surga, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, setelah itu, mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Kami juga boleh ibadah di HMPA pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah kami sebagai anak-anak yang ingin memulai ibadah ini, dan biarlah kami juga boleh mengikuti ibadah ini dengan baik, dan berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman, biarlah Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita baca firman Tuhan. Kita buka dari Kisah Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Kita baca ya. Rasul-rasul di hadapan mahkamah agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agung. Imam besar mulai menanyai mereka. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mendengar perkataan itu, sangat tertusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Nah, adik-adik, cerita kita pada pagi hari ini adalah tentang ketaatan. Nah, kamu nanya nih,
Kira-kira adik-adik tahu nggak di rumah nih, taat itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Masa sih nggak tahu? Nah, adik-adik, taat itu yang artinya adalah patuh, setia, dan tunduk. Nah, adik-adik, kita harus taat kepada Allah. Kita harus taat kepada mama papa dan kita harus taat dengan pemerintah. Tapi sebelum kakak bahas itu, kita dengarkan cerita ini ya. Yang pertama, di sini kita lihat nih ada gambar. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berkhotbah di Serambi Salomo, mereka didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki, adik-adik. Orang-orang itu sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar bahwa dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Nah, yang kedua, namun ketika hari sudah malam, keduanya ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, adik-adik. Tetapi pada saat itu juga banyak orang yang mendengar khotbah Petrus, sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi percaya. Dan kira-kira jumlah mereka saat itu percaya kepada Tuhan bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki. Nah, gambar selanjutnya adalah keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, dan mereka memeriksa Petrus dan Yohanes. Nah, selanjutnya adik-adik, gambar selanjutnya yaitu sidang itu bertanya kepada Petrus dan Yohanes, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Terus kata Petrus, adik-adik, dalam nama Yesus Kristus mereka melakukannya. Sidang itu tidak menemukan kesalahan mereka sehingga mereka diancam agar tidak boleh lagi mengajar tentang Tuhan Yesus. Lalu gambar selanjutnya adik-adik, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab bahwa mereka lebih taat kepada Allah. Karena itu mereka akan tetap memberitakan tentang Tuhan Yesus, walaupun para pemimpin agama sangat marah, tetapi mereka tidak berani menghukum Petrus dan Yohanes sehingga mereka melepaskan keduanya. Nah, adik-adik, itu cerita dari Petrus dan Yohanes, bagaimana mereka taat kepada Allah sehingga mereka tetap memberitakan firman Tuhan. Nah, sama seperti kita, adik-adik dan kakak di sini, kita harus taat kepada siapa ya adik-adik? Pertama kepada Allah. Taat kepada Allah contohnya gimana ya adik-adik? Yang pertama berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab. Itu adalah taat kepada Allah. Lalu yang kedua kita harus taat kepada siapa ya adik-adik? Yang kedua adalah taat kepada orang tua, mama papa. Apa ya contohnya ya? Contohnya adalah yang pertama, kalau kita disuruh membersihkan rumah, kita harus melakukannya apa enggak? Tentunya harus dong, karena kita harus taat kepada Allah. Lalu yang kedua, misalnya nih adik-adik main, terus tiba-tiba adik-adik nggak pakai masker, terus adik-adik disuruh pakai masker, adik-adik akan melakukannya atau tidak? Tentu melakukannya ya, karena apapun yang dikatakan orang tua pasti adik-adik harus taat. Karena taat adalah apa tadi? Sikap patuh. Lalu yang ketiga, taat kepada siapa nih? Taat kepada pemerintah. Karena pada situasi saat ini adalah situasi yang sedang pandemi. Contohnya taat kepada pemerintah apa ya adik-adik? Yaitu yang pertama, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, ketiganya ini harus dilakukan adik-adik. Karena kenapa? Karena kita dalam situasi pandemi. Hal ini dilakukan agar mencegah kita dari virus corona. Nah, adik-adik, makanya itu dengan taat kepada pemerintah, kita akan selalu sehat. Dan hal yang dapat kita ambil pada hari ini adalah yang pertama tentang ketaatan. Lalu yang kedua, kita harus memberitakan tentang firman Tuhan kepada orang lain. Kira-kira gimana ya adik-adik? Adik-adik dan kakak memberitakan firman Tuhan dengan cara kita berbuat baik kepada sesama, kita saling berbagi, kita nurut sama mama papa, kita selalu
nurut sama Tuhan. Karena kenapa? Karena orang lain bisa melihat kita, sikap baik kita, dan secara tidak langsung itu sudah menceritakan tentang Tuhan Yesus yang baik sama kita kepada orang lain. Makanya adik-adik, hal yang terpenting adalah yang pertama, taat. Lalu yang kedua, kita memberitakan firman Tuhan kepada orang lain dengan cara apa? Dengan sikap kita yang baik dan saling berbagi. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan merespon firman Tuhan kita. Kita menyanyi dari Dengar Hai Kawanku. Sekarang tiba saatnya kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur karena pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu kami boleh diingatkan tentang bagaimana kami harus taat dan kepada siapa kami harus taat. Dan terima kasih karena pada hari ini juga kami dinasihati kembali untuk kami sebagai anak-anak-Mu boleh menceritakan tentang Engkau kepada orang lain melalui sikap dan perilaku kami. Pada saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah Engkau memberkati bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami ini juga boleh baik, dan Engkau berkati dari setiap pemerintahannya, dari presiden sampai ke RT RW, dan biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik. Dan kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, kiranya Engkau memberkati supaya gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terlebih khusus untuk gereja kami GPB Pengharapan Cibinong boleh baik Tuhan. Dan biarlah kami yang boleh hadir di dalam gereja itu, Tuhan selalu berikan kami kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, tidak hanya bangsa Indonesia, yaitu bangsa di seluruh dunia. Kiranya Engkau memberkati ketika kami sedang menghadapi wabah virus corona. Biarlah setiap pemerintahan juga boleh ambil bagian dan semuanya juga boleh bekerja sama untuk boleh mengurangi masa-masa pandemi ini dengan baik. Dan biarlah Engkau memberkati tim kesehatan dan semuanya yang boleh ambil bagian boleh sama-sama untuk memerangi virus corona ini. Dan kami juga memohon ya Tuhan, supaya Engkau berikan kami kesehatan selalu, supaya kami juga boleh beraktivitas di masa-masa pandemi ini. Kami menyerahkan seluruh doa kami, seluruh ungkapan syukur kami hanya di dalam nama-Mu dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Kita menyanyi dengan judul lagu Haleluya Haleluya.
mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur karena pada hari ini kami juga boleh berkesempatan untuk memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, supaya persembahan kami juga boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Allahku Besar. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kebaikan-Mu ketika kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mohon supaya kami, anak-anak-Mu, boleh melakukan setiap firman yang boleh kami dengar hari ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan. Amin. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.